Ibadah hari Minggu Advent ketiga, Minggu 13 Desember 2020 di pagi hari ini merupakan rekaman yang dapat diikuti oleh jemaat di rumah masing-masing. Mari kita persiapkan diri beribadah dengan sejenak saat teduh. Presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah di rumah masing-masing di hari Minggu Advent ketiga di pagi ini. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman di ibadah Minggu pagi ini adalah Pendeta Nyonya Debbie Kalangi Tohata, STH. Dipersilakan jemaat berdiri menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah persekutuan ibadah Minggu Advent ketiga dengan bernyanyi. Rajamu
Jemaat, kita tabiskan ibadah pada saat ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing pada saat ini terambil dari Mazmur pasal 98 ayat yang pertama. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Doa hari ini. Ya Allah Maha Kasih, di hari yang kudus ini kami memuliakan Engkau oleh karena Engkau memelihara hidup kami dengan kasih setiamu. Kami mau datang beribadah kepadamu di Minggu Advent ketiga saat ini. Kami menyembah Engkau, kami meninggikan namamu. Kami mohon urapi kami dengan roh-Mu, agar semua pujian dan doa yang naik kepadamu sungguh-sungguh keluar dari hati yang tulus. Kami mengaku Engkaulah Allah pencipta langit dan bumi yang tetap setia untuk selama-lamanya. Saat ini kami memasuki Advent. Adventus mengingatkan agar kami tetap setia menanti kedatangan Sang Juru Selamat dalam pengharapan. Dan kiranya kasih karunia dan damai sejahtera turun ke atas kami. Ya Tuhan, Juru Selamat dunia, kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengharapan dan damai sejahtera-Mu, ya Bapa, serta baruilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu ya Bapa dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Betapa kasihnya
Jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Ibu Jane Haryanto. ayat ke-16 mengatakan, kepada setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. I stand
Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, namun sebelumnya marilah kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, karena pada saat ini kami boleh kembali duduk bersama, baca dan mendengarkan akan firman-Mu. Bimbing kami ya Tuhan, sehingga kami dapat mengerti dan memahami setiap firman yang kami baca dan kami dengar, dan kami juga boleh melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Bersabdalah Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Marilah jemaat berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Maranatha. Pembacaan Alkitab terambil dari kitab Yesaya pasal 35 ayat 1 sampai dengan 10 dengan perikop keselamatan bagi umat Tuhan. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga, seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ya bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya. Semara Karmel dan Saron, mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu, orang lumpuh akan lompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan Jalan Kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ, dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikian firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya, menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Jemaat silakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak terasa kita sudah memasuki Minggu Advent ketiga. Minggu Advent sebenarnya mau mengingatkan Bapak, Ibu, Saudara dan saya tentang sebuah masa penantian, tentang sesuatu yang membuat kita
ada harapan ya, berbicara tentang harapan, apa sih yang kita mau menantikan, dan yang kita nantikan ini sesuatu yang pasti, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan minggu Advent ini juga menurut saya Bapak Ibu, minggu di mana kita berefleksi, minggu di mana kita juga bisa merenung, apa sih yang sudah saya buat, apa sih yang mau saya beri untuk Tuhan, yang sudah menganugerahkan kehidupan buat kita, bahkan mungkin secara pribadi atau keluarga. Sudahkah yang terbaik yang saya berikan untuk Tuhan dalam perjalanan hidup saya? Atau jangan-jangan sekian kali kita memasuki minggu Advent sampai pada tahun ini kita masih seperti yang dulu, tidak ada perubahan sama sekali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, periko bacaan kita ini memang bicara keselamatan bagi umat Tuhan. Kalau kita lihat tentang bangsa Israel, maka bangsa ini saya pasti yakin Bapak Ibu semua tahu bahwa ini bangsa yang tegar tengkuk. Bangsa yang selalu berkali-kali melakukan kesalahan. Tapi apakah Tuhan bosan? Itu pertanyaannya. Ya. Saya berpikir bahwa Tuhan memang tidak pernah bosan untuk mengampuni umatnya. Tapi Bapak Ibu kita harus tahu bahwa setiap tindakan, setiap perlakuan yang kita lakukan dalam kehidupan ini selalu ada konsekuensinya. Dikatakan Allah itu kasih, betul. Ya, Allah memang sangat penuh dengan cinta kasih. Makanya berkali-kali dia selalu memberikan kita pengampunan. Termasuk bangsa Israel dalam konteks bacaan kita. Kalau Allah mengirim nabi dan mengutus nabi untuk menyampaikan sesuatu kepada umat pilihannya, yakni bangsa Israel dalam bacaan kita, berarti Bapak Ibu ada yang salah. Apa yang salah dari bangsa Israel? Mereka selalu menyembah Allah lain selain Allah yang telah membebaskan mereka dari tanah Mesir. Mereka selalu menyembah Baal-Baal. Mereka hidupnya selalu tidak pernah konsisten, tidak pernah setia dengan Tuhan. Dan kalau Tuhan melihat hal itu sudah melenceng, Tuhan akan tegur. Caranya dia utus nabinya Yesaya. Ya. Makanya kitab Nabi Yesaya ini kalau kita baca kan ada berita yang ada kata-kata yang memang betul-betul bahwa Allah akan menghukummu dan sebagainya. Tapi di satu sisi ada kabar baik, ada satu pengharapan. Nah, dua hal inilah yang kemudian kita mau lihat bahwa oh iya ya, setiap konsekuensi dari apa yang kita lakukan itu pasti akan kita jalani. Tapi Allah itu penuh dengan kasih, makanya dalam bacaan ini kabar pengharapan, kabar keselamatan itu disampaikan. Orang yang berada dalam keterpurukan dia butuh kekuatan. Orang yang berada dalam berbagai pergumulan hidup yang berat dia butuh kekuatan. Dan ketika mereka ada dalam pembuangan, mereka butuh kekuatan itu. Mereka butuh support, mereka butuh sesuatu yang membangkitkan semangat mereka lagi. Dan oleh karena itulah, saya mau sampaikan lewat bacaan ini kepada mereka, sebagaimana firman Tuhan kepada Yesaya, bahwa ada pengharapan. Orang yang menjalani masa penantian itu, Bapak Ibu pastikan ada sesuatu yang dia lakukan. Tidak mungkin kita tidak melakukan sesuatu dalam masa penantian ini. Pasti kita bekerja, kita beraktivitas, dan dalam keseharian hidup itu, saya percaya bahwa siapapun namanya manusia pasti melakukan kesalahan. Gak mungkin dia bilang saya tidak pernah melakukan kesalahan. Tapi belajar dari kesalahan, belajar dari konteks bangsa Israel ini, bahwa iya ya kita harus ada perubahan. Masa iya saya harus terus melakukan kesalahan terus menerus? Oh ya karena kita bilang Tuhan itu baik, Tuhan itu penuh kasih, lalu seenaknya saja kita bertindak, seenak saja kita berbuat. Dengan kata lain, nantilah minggu hari ini saya buat dosa, minggu depan ada pengakuan dosa, saya mengaku dosa, selesai lagi, ulang lagi. Seterusnya kita akan begitu dan tidak pernah ada perubahan terjadi dalam hidup kita. Firman Tuhan ini mengingatkan Bapak Ibu Saudara dan saya, kabar keselamatan, pengharapan itu selalu ada. Tapi konsekuensi juga tetap ada. Karena itu kau harus berubah. Kau harus membaharui dirimu. Bukan sebagai suatu refleksi saja. Setiap orang bisa berefleksi. Tapi refleksi itu harus ada aksinya. Apa yang harus saya buat dari hasil refleksi saya. Dari hasil ingatan saya tentang perbuatan saya, tingkah laku saya selama ini. Aksinya apa? Apa yang saya mau buat? Kalau kita hanya mentok pada refleksi, ya kita nggak akan pernah berubah. Karena kita akan bermain dengan apa yang ada dalam alam pikiran kita.
dan berhenti sampai di situ. Sementara yang Tuhan mau, apa yang kau pikirkan, itu juga yang kau lakukan. Apa yang ada dalam hati dan pikiranmu, kau harus tunjukkan itu dalam kata dan tindakanmu. Inilah yang kemudian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kehadiran Kristus tidak sia-sia dalam kehidupan kita. Kita betul-betul diubah olehnya. Kita betul-betul mengalami satu pembentukan karakter diri yang baik. Nah, ketika kita masuk nanti ya, nggak lama lagi Bapak Ibu, tinggal berapa hari dari setelah tanggal 13 ini, kita hitung-hitung saja tinggal berapa hari lagi, kita sudah memasuki Natal yang sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau dulu kita gereja menjadi pusat, semua orang ya PA dengan kegiatannya, PT dengan kegiatannya, GP, belum lagi Bapak Ibu, Opa, Oma, semua sibuk dengan kegiatannya, gereja penuh, gereja rame, dekorasi dan sebagainya. Tapi kali ini berbeda. Kali ini yang menjadi pusat adalah keluarga. Kita ada dalam rumah tangga, kita bersama-sama, kita berbagi cerita. Kita saling melayani satu dengan yang lain, kita semua merenung, kita bercerita, kita menceritakan apa yang terjadi sepanjang tahun ini. Ya, dan disitulah Allah hadir, membawa satu pengharapan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya, termasuk ketika kita akan memasuki sakramen perjamuan. Ya, perjamuan kudus ini menghantar Bapak Ibu Saudara dan saya untuk mengingat berulang-ulang kali akan cinta kasih Kristus dalam kehidupan kita. Dan ketika kita makan roti dan minum anggur, dia menyatu dalam tubuh dan jiwa kita. Dan itu berarti harus ada perubahan terjadi dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekedar kita makan roti dan minum anggur, tapi itu melambangkan tubuh dan darah Kristus yang masuk ke dalam tubuh dan jiwa kita, supaya kita dipakai olehnya untuk menjadi saksinya dimanapun kita berada dalam setiap kata dan tindakan. Amin. Puji
Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan perjamuan kudus. Dengarlah penetapan perjamuan kudus sebagaimana tertulis dalam Markus pasal 14 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-25 yang menyatakan, dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah." Dengarlah penjelasan perjamuan kudus. Sesungguhnya roti dan cawan berisi anggur ini merupakan kesaksian tentang telah dipulihkannya hubungan manusia dengan Allah yang terputus karena dosa, melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui perjamuan kudus ini, persekutuan antara Tuhan Yesus dan para murid pada perjamuan malam terakhir akan berlangsung terus hingga penggenapannya di dalam kerajaan Allah, di mana kita duduk bersama Kristus di perjamuannya. Saudara-saudara, persekutuan dengan Kristus yang kita alami dan hayati melalui perjamuan kudus saat ini sesungguhnya hendak mengingatkan kita kembali pada hidup baru, yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan dosa kepada terang keselamatan oleh Yesus Kristus. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi melalui perkataan dan perbuatan untuk kemuliaan Sang Penebus, Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa syukur agung. Mari kita berdoa. Ya Bapa, Pencipta dan Raja semesta, kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu, sebab kami percaya bahwa roti dan anggur dalam cawan ini adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Melalui roti dan anggur dalam cawan ini, Engkau mempersatukan kami dengan Yesus Kristus, agar kami beroleh pengampunan dosa dan hidup baru yang kekal untuk memaklumkan kerajaan-Mu dan kebesaran pengasihan-Mu bagi dunia ini dan menjadikan kami milik-Mu. Engkau mengangkat semua orang yang jatuh, menegakkan yang tertunduk, memulihkan hati yang hancur. Engkau menghibur yang berduka, membebaskan yang tertindas, dan menghentikan semua badai kehidupan dan pertikaian bangsa-bangsa. Oleh karena itu, bersama dengan semua hamba-Mu, malaikat dan manusia, nabi-nabi, para rasul dan martir, serta seluruh gereja-Mu di segala waktu dan tempat dan di sorga, kami memuji dan memuliakan nama-Mu dalam nada kebesaran yang tiada hentinya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Kami memuji nama-Mu ya Bapa, karena pemberian-Mu yang paling utama, anak-Mu Yesus Mesias, yang rela disalibkan untuk menebus dan menyelamatkan kami dari cengkraman dosa dan maut, dan yang bangkit untuk membuat kami tak bernoda di hadapan-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu mendiami hati kami, agar kami yang menerima roti dan anggur dalam cawan ini benar-benar menjadi anggota tubuh Kristus di dunia yang saling mengasihi dan melayani menurut teladannya, serta membawa damai sejahtera-Mu kepada segala makhluk. Sama seperti bahan baku roti dan anggur ini yang tumbuh tersebar, kemudian dikumpulkan dan diolah menjadi satu, maka kumpulkanlah kami umat-Mu dari timur dan barat, dan utara dan selatan dalam kerajaan anak-Mu, Yesus Mesias, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebelum menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus, marilah jemaat berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman Konstantinopel. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, "Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya tidak akan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Jemaat dipersilakan duduk. Memandang salib Rajaku yang mati untuk dunia, ku rasa
supaya kita dipelihara dengan roti sorgawi, yakni Yesus Kristus. Janganlah hati dan pikiran kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, tetapi marilah kita menerimanya dengan iman yang tertuju kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. Damai sejahtera bagi kita. Damai sejahtera bagi kita. Jemaat Tuhan, marilah, karena segala sesuatu telah tersedia bagimu. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Kristus. Ambillah, bagikanlah. Makanlah, ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan untuk penebusan kita. Anggur dalam cawan yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah lambang darah Kristus. Ambillah, bagikanlah.
minumlah, ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk pengampunan kita. Firman Tuhan dalam kitab Yesaya pasal 55 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-9 berkata, "Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu." Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.
Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Marilah kita berdoa. Pada saat ini kami menaikkan segala ungkapan syukur hati, di mana kami telah Engkau layakan untuk mendengarkan firman-Mu, dan kami juga boleh melaksanakan perjamuan kudus. Ya Tuhan, apa yang kami lakukan ini, kiranya sungguh berkenan di hadapan-Mu, dan kami juga boleh melakukan apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami untuk kami lakukan. Sehingga firman-Mu itu bukan hanya kami dengar, tapi kami selalu berusaha untuk mempraktekannya dalam kehidupan kami. Hidup yang kami jalani tidak lepas dari berbagai macam tantangan dan persoalan. Namun satu hal yang kami percaya, Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kami. Di saat kami berada dalam berbagai kehidupan, karena pekerjaan, pendidikan, keluarga, anak-anak kami, orang tua, saudara-saudara kami, banyak hal ya Tuhan yang terjadi di sekitar kehidupan kami. Terkadang persoalan, tantangan tidak mampu kami hadapi, namun kami selalu meyakini bahwa Engkau tidak pernah membiarkan kami jatuh sampai tergeletak. Kasih-Mu, cinta-Mu kepada kami selalu membuat kami untuk bangkit kembali dan selalu memiliki pengharapan dalam menjalani hidup ini. Oleh karena itu ya Tuhan, pada saat ini kami mau serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Di minggu Advent ketiga ini, sebentar lagi kami akan memasuki hari Natal. Ya Tuhan, biarlah sukacita Natal ini menyatukan kami semua. Biarlah kami selalu boleh saling menolong, saling menopang, saling menguatkan, bahkan saling mendoakan di antara kami. Semua kami punya persoalan, semua kami juga berada dalam berbagai kehidupan, apakah itu keberhasilan, kesuksesan, dan sebagainya. Silih berganti terjadi dalam kehidupan kami. Oleh karena itu dalam segala keadaan, baik senang maupun tidak, kami tetap bersyukur atasnya. Pada saat ini kami mendoakan bangsa dan negara kami, para pemimpin bangsa kami, Tuhan tolong, supaya mereka dapat melaksanakan tugas dengan baik. Bahkan juga masyarakat di sekitar kami juga boleh saling menopang satu dengan yang lain, kami boleh saling berbagi satu dengan yang lain. Bagi saudara-saudara kami yang juga berada dalam berbagai penderitaan karena bencana alam dan sebagainya, Tuhan juga kuatkan mereka. Gereja-gereja-Mu ya Tuhan, dari berbagai denominasi dimanapun berada, dari kota besar sampai di pelosok daerah, Tuhan berkati sehingga gereja-Mu hadir untuk menyuarakan suara kebenaran dalam setiap kata dan tindakan. Khususnya bagi GPIB, kami mendoakan majelis sinode, majelis jemaat, dan seluruh warga jemaat GPIB. Biarlah kami juga boleh melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan dan dalam takut akan-Mu. Kami juga bersyukur ya Tuhan, selaku jemaat-Mu di tempat ini, GPIB Jemaat Harapan Indah. Tuhan berkati kami masing-masing pribadi bahkan keluarga. Kami percaya bahwa pada saat ini Engkau hadir di setiap rumah kami. Engkau ada bersama dengan kami, Engkau duduk bersama dengan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami sungguh percaya kepadamu. Kami mau serahkan kehidupan kami ini dalam tangan kasih-Mu. Kami juga berdoa buat pendeta kami, Bapak Pendeta Risto Andaki, bersama dengan keluarga, demikian juga dengan para hamba-hamba Tuhan yang Kau tempatkan di wilayah pelayanan GPIB Jemaat Harapan Indah ini, para diaken, penatua, unit-unit misioner, karyawan, koster, bahkan juga petugas multimedia, BPPJ, komisi, panitia-panitia, apapun yang ada dalam kehidupan kami sebagai gereja-Mu ini, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu, supaya kami dapat melakukan tanggung jawab ini dalam takut akan Tuhan. Kami juga bersyukur ya Tuhan
bahwa Engkau menganugerahkan begitu banyak kebahagiaan dan sukacita bagi jemaat Tuhan dalam pertambahan usia kelahiran ataupun perkawinan. Biarlah dalam sukacita mereka sepanjang pekan ini, mereka selalu mengingat akan kebaikan dan cinta kasih Tuhan. Kami juga mendoakan para janda, duda, anak yatim piatu dalam pergumulan hidup mereka, anak-anak PA, PT, GP dalam pendidikan, mencari pekerjaan, bahkan pasangan hidup. Apa yang kami gumuli saat ini Tuhan, kami tidak berdaya tanpa Engkau. Oleh karena itu kami sangat membutuhkan kekuatan yang berasal daripadamu. Demikian juga ya Tuhan, kekuatan-Mu itu diperlukan oleh saudara-saudara kami yang terus bergumul dan berjuang dengan sakit penyakitnya. Penatua Nyonya Elizabeth Mahono yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi. Bahkan dalam pemulihan, Ibu Stefani Marsudi, Bapak Habel Lumowa, Ibu Rahela Tambunan, Penatua Hans Tondawani, Ibu Sri Wegawati, Bapak Adar Sihite, Ibu Batseba Dimu Haupiris, Ibu Sarce Sahetapi, dan Ibu Rosdiana Situmorang. Di dalam perawatan di rumah, dalam pemulihan mereka, Kau jamah mereka ya Tuhan, biarlah dalam kelemahan ada kekuatan yang Kau anugerahkan. Bahkan juga berdoa untuk proses penarikan sertifikat pastori Blok AB nomor 4, kiranya Tuhan senantiasa memberkati proses yang sedang berlangsung ini, dan Engkau juga menyiapkan yang terbaik untuk rencana ke depannya. Sebab itu kami serahkan semuanya dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya ini punya Tuhan, ini milik Tuhan, maka waktu Tuhanlah yang akan terjadi bagi kami. Terima kasih untuk nafas kehidupan, terima kasih untuk setiap berkat yang hadir dalam kehidupan kami, dan kami akan melangkah menuju satu kepastian, memasuki hari Natal, bahkan juga tahun yang akan datang, dengan satu keyakinan dan kepastian iman, bahwa kami tidak pernah melangkah sendiri. Ada Tuhan Yesus yang selalu berjalan bersama dengan kami. Semua kami yang bertugas pada saat ini, presbiter, bahkan juga petugas multimedia, pengisi pujian, kiranya apa yang kami lakukan ini sungguh berkenan di hadapan-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengan dasar firman Tuhan dari Injil Markus 12 ayat 43 menyatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Kita akan mendoakan persembahan kita secara berbalasan. Allah yang penuh kasih, oleh anugerah-Mu kami telah menerima segala yang baik dalam hidup kami. Untuk itu, terimalah ungkapan syukur kami melalui persembahan syukur ini untuk dipakai dalam pelayanan yang menghadirkan damai-Mu. Dan layakanlah untuk menjadi berkat dalam pelayanan dan kesaksian di gereja-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Warta Jemaat. Presbiter GPIB Jemaat Harapan Indah Bekasi bersama seluruh warga jemaat mengucap syukur kepada Tuhan Yesus yang telah menuntun ibadah ini. Ibadah hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 dilayani oleh Pendeta Debbie Kalangi Tohata. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta atas pelayanannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Ibu beserta keluarga. Terima kasih juga kami ucapkan kepada pemusik dan kantoria yang melayani. Tuhan Yesus memberkati. Berita duka cita. Telah berpulang ke rumah Bapa di sorga, Bapak Franz Malwega, Jemaat Sektor 1, pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 di Bekasi dalam usia 80 tahun. Dimakamkan pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2020 di TPU Pondok Kelapa, Jakarta. Majelis dan segenap warga Jemaat GPIB Harapan Indah Bekasi menyampaikan turut berduka cita. Kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Ucapan terima kasih. GPIB Harapan Indah mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang telah memberikan persembahan hari Minggu atau kolekte, persembahan persepuluhan, persembahan PEG, persembahan syukur, baik secara langsung diantar ke gereja maupun melalui rekening bank. Tuhan Yesus memberkati. Jamuan kasih. Pelayanan jamuan kasih bulan Desember 2020 akan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 mulai pukul 10 sampai dengan 12 siang. Dalam bentuk pemberian nasi kotak dan bingkisan Natal yang diantar bersama dengan bantuan diakonia ke rumah jemaat penerima bantuan oleh Komisi Pelkes dan pengurus Pelkat PKP yang didampingi Korsek atau Wakorsek masing-masing. Demikian informasi ini disampaikan untuk dapat diketahui jemaat. Pemberkatan perkawinan. Akan dilaksanakan ibadah pemberkatan perkawinan Saudara Lindon Halawane dengan Saudari Luciana Imelda Sayangbati, anak dari keluarga Alce Sayangbati, Jemaat Sektor 1, pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 pukul 13.00 di GPIB Harapan Indah Bekasi. Persiapan dan penggembalaan perkawinan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 pukul 5 sore di gereja. Ibadah emeritasi. Akan dilaksanakan emeritasi bagi Pendeta John Marlin Tambunan pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 pukul 9 pagi di gereja. Persiapan bagi presbiter bertugas dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 pukul 18 di gereja. Baptisan Kudus. GPIB Harapan Indah Bekasi membuka pendaftaran bagi jemaat yang ingin membaptiskan anaknya dalam ibadah hari Natal kedua tanggal 26 Desember 2020 jam 9 pagi di gereja. Batas akhir pendaftaran adalah tanggal 13 Desember 2020. Demikian informasi ini untuk dapat diketahui jemaat. Kegiatan ibadah di gereja. Jadwal kegiatan ibadah secara tatap muka di gereja untuk bulan Desember 2020 dan awal tahun 2021 adalah sebagai berikut. Pertama, ibadah hari Minggu, emeritasi Pendeta John Marlin Tambunan tanggal 20 Desember 2020 dilaksanakan pukul 9 pagi. Kedua, ibadah malam Natal tanggal 24 Desember 2020 dilaksanakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 15, 17, dan 20.00. Ketiga, ibadah hari Natal tanggal 25 Desember 2020 dilaksanakan pukul 9 pagi. Keempat, ibadah hari Natal kedua dan baptisan kudus tanggal 26 Desember 2020 dilaksanakan pukul 9 pagi. Kelima, ibadah hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 dilaksanakan pukul 9 pagi. 6. Ibadah akhir tahun tanggal 31 Desember 2020 dilaksanakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 15, 17, dan 20.00. 7. Ibadah tahun baru tanggal 1 Januari 2021 dilaksanakan pukul 9 pagi. Sehubungan dengan masa pandemi COVID-19, maka perayaan Natal Jemaat GPIB Harapan Indah Bekasi untuk tahun 2020 ditiadakan. Demikian informasi ini disampaikan untuk dapat diketahui jemaat.
GPIB Harapan Indah Bekasi mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun perkawinan kepada warga jemaat yang merayakannya dari tanggal 13 sampai dengan 19 Desember. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat untuk minggu ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Hadirkanlah energi kegembiraan dalam setiap perjumpaan dengan sesama. Katakan apa yang kamu dengar dan lakukan apa yang kamu katakan dengan takut akan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.